Halo teman-teman investor, hari ini kita mau menganalisa secara singkat saham perusahaan gas negara dengan kode saham Pegas. Apakah masih boleh beli dengan harga sekarang atau udah saatnya take profit? Pada Jumat kemarin, Pegas ditutup menguat sebesar 3,7%, closing di harga 1.700 dengan volume yang besar, 265 miliar. Pertama-tama kita lihat dulu ya teman-teman histori pergerakan harga saham Pegas untuk 5 tahun terakhir nih. Jadi tepatnya sebelum pandemi, sebelum tahun 2020, Pegas ini pergerakan harganya itu mainnya di kisaran 2000 sampai 2500 ya teman-teman. Lalu pada tahun 2020 awal, yaitu bulan Februari Maret, harganya turun nih, berada di 600 perak. Turunnya dalam, penyebabnya adalah menurut saya ada dua ya. Pertama, memang pada saat itu pertama kali munculnya virus corona, IHSG semuanya merah. Terus kedua, saat itu Pegas kalah dalam sengketa pajak di pengadilan yang mengharuskan dia melakukan pembayaran 3 triliun kalau salah waktu itu. Jadi ibaratnya dia sudah jatuh ketimpa tangga pula nih Pegas nih. Oke, berikutnya pergerakannya di awal 2021 nih dia naik nih sampai ke pucuknya itu di 1800. Nah, ini penyebabnya adalah waktu itu pertama kali adanya vaksinasi di Indonesia, vaksinasi virus corona juga, perdana tuh Presiden Jokowi melakukan vaksinasi, jadi isunya udah saatnya pemulihan ekonomi, jadi naik kan. Tetapi pada bulan Mei 2021 turun lagi nih Pegas nih di harga 900-an, 960-an bottomnya waktu itu. Nah, ini penyebabnya adalah virus corona naik lagi. Indonesia mulai melakukan lockdown lagi atau PSBB. Waktu itu varian Delta ini. Oke, berikutnya saya tarik lebih dekat ya, lebih enak lihatnya. Lalu pada tahun 2021 juga naik, dia mulai naik nih di sini nih. Mulai di sini naiknya nih. Saya garisin sini naik nih. Penyebab dia naiknya ini karena waktu itu ada berita positif nih. Jadi sengketa pajak yang kemarin tahun lalu dia dinyatakan kalah, dia melakukan banding dan dia menang. Oke, jadi ada pengembalian provisi. Naik sampai di sini waktu itu menyentuh seingat saya sampai 1.700 ini. Sampai 1.700 terus turun lagi. Lalu membentuk double bottom. Nah, berikutnya dia naik tuh double bottom ya, yang tadi double bottom bentar. Oke, terus dia naik nih sampai ke pucuk ya 1800-an lagi, terakhir di bulan Juni 2022. Ini naiknya karena efek dividen juga ya, ada pembagian dividen yang cukup besar, 124 perak. Itu dividen yieldnya itu sekitar 7%. Lumayan besar ya, 7%an. Oke. Jadi untuk Pegas setelah pembagian dividen dia sempat turun ke 1.600 di sini, lalu dia langsung rebound ya ke 1.850, tapi gagal menembus resisten, akhirnya dia turun lagi ke 1.500. Lalu bulan lalu naik lagi ke 1.700, kemudian turun tetapi membentuk higher low dan terakhir naik ke 1.700. Jadi pertanyaannya adalah apakah masih boleh beli Pegas di harga yang sekarang 1.700? Menurut saya kalau untuk investasi jangka menengah atau panjang, masih boleh untuk masuk di harga 1.700, atau mau wait and see dulu, tunggu kalau dia ada koreksi di harga 1.680 atau 1.650 boleh masuk ya. Kenapa saya berkata demikian? Mari kita lihat untuk sedikit fundamentalnya ya teman-teman ya. Untuk profitnya Pegas untuk tahun ini bagaimana? Jadi di sini bisa kita lihat
Untuk net profitnya Pegas ini kuartal pertama 2022 itu mengalami kenaikan sebesar 1,7 triliun. Sedangkan tahun lalu 3 bulan pertama itu cuma 897 miliar. Jadi naiknya 100% ya teman-teman. Oke, jadi menyebabkan IPS-nya kalau disetahunkan 2022 ini kemungkinan akan menjadi 281 perak IPS-nya. Jadi tahun lalu 2021 itu IPS-nya disetahunkan total itu 160 sekian. Jadi naik ya hampir 100% nih. Kalau misalkan nanti laporan keuangannya di kuartal 2 tahun 2022 ini ya minimal sama saja dengan kuartal pertama 1,7, itu positif menurut saya. Harga saham Pegas akan kembali ke harga awalnya sebelum pandemi, yaitu mainnya di kisaran 2000-an ini ya, tahun 2019, 2018, 2017 harga saham Pegas itu mainnya di harga 2000-an nih. Jadi menurut saya kalau untuk investasi sangat layak ya untuk di hold, apalagi saham Pegas ini termasuk perusahaan yang rutin membagi dividen. Ini saya ada data dividennya. Untuk tahun 2021 dia membagikan dividen 124 perak dengan yield sekitar 7, sekian ya persen, lumayan besar ya. Terus tahun 2020 dia tidak membagikan dividen karena memang perusahaannya merugi 2020. Terus pandemi, terus perusahaannya terkena kasus sengketa pajak. Jadi wajar dia tidak membagikan dividen, tapi tiap tahun jika perusahaannya untung dia selalu membagikan dividennya. Oke. Dan paling besar itu 10 tahun yang lalu dia masih dividennya 200-an karena profitnya besar. Jadi Pegas ini termasuk perusahaan yang membagikan dividennya itu mengikuti dengan laba perusahaannya. Jadi profit perusahaannya besar, biasa dia bagikannya juga lumayan besar. Dan tahun lalu yield dividennya itu 7% karena dia membagikan sekitar 69, sekian persen dari IPS-nya. Jadi kalau misalkan dengan IPS yang disetahunkan tahun 2022 ini 281 perak, maka tahun depan kita asumsikan Pegas melakukan pembagian dividen sama dengan tahun kemarin, yaitu 70% dari IPS-nya. Maka hitungannya adalah 281 perak dikali 70%. Jadi untuk dividen tahun depan estimasi itu kita bisa dapat sekitar 196 perak. Oke. Jika dihitung dengan harga sahamnya sekarang dibagi 1.700, maka tahun depan kita bisa dapat yield 11%, 11,5% nih. Jadi menurut saya untuk saham Pegas ini masih sangat bagus ya, karena Pegas ini masuknya ke sektor energi ya. Untuk sektor energi tahun ini masih sangat seksi ya menurut saya, karena memang komoditas energi ini harganya lagi tinggi-tingginya, jadi semua mendukung menurut saya. Dan untuk chart jangka panjangnya Pegas ini masih dalam fase uptrend ya teman-teman. Jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis, sebenarnya kenaikan harga Pegas ketinggalan, masih lambat dibanding perusahaan sejenis yang lain. Contohnya nih, AGI, Aneka Gas Industri, naiknya sudah
harganya udah melewati Pegas nih, udah di atas 2000, terakhir sampai menyentuh 2500. Padahal EPS-nya jika di setahun kan cuma 57, dan juga dividen terakhirnya Agustus awal kemarin cuma 0,45%, sangat jauh dari Pegas, tapi harganya udah naik tinggi. Jadi menurut saya Pegas masih under value dibanding kompetitor yang lain. Cukup sekian ya teman-teman investor, dan disclaimer on, silakan lakukan analisa sendiri sebelum membuat keputusan investasi Anda. Terima kasih untuk teman-teman investor yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.